Sepertinya karena akunnya masih baru ya. Ya baru ini aku pakai TikTok gara-gara di. Nggak apa-apa wis, yang penting ada suaranya ya. Wah, ada suaranya. Oke. Oke ya teman-teman, hari ini saya Andre dari Master Koi, jadi live bersama salah satu seller Master Koi yang berada di Jogja. Di Jogja apa di Magelang? Oh, di Jogja ya? Jogja. Ya sebenarnya saya sudah pernah ke kediaman Om Ragil sih, sama Mas Topo, sama Mas Gita dulu. Oh, pernah ya dulu ya? Ya, udah pernah Om Ragil. Dulu kita mau pulang, nggak boleh pulang guys, disuruh makan sate dulu. Iya, itu apa namanya? Iga. Bener. Yang ramai banget itu loh Om Ragil ya. Ya. Iya, jadi kita sebenarnya sudah pernah ke sana dan saya pribadi belum tahu sih. Ternyata Om Ragil ini juga breeder loh. Jadi ceritanya kan aku ngebreed itu udah cukup lama sebenarnya, udah dari tahun 2015. 2015, berarti sebelum COVID malah ya? Ya, udah itu berarti sama sekarang ya udah 10 tahun ya. Wah, Kurang lebih. udah 10 tahun ya. Dulu sempat aktif juga di APKI, tapi di Jogja Koi Club. Oke. Itu sempat jadi sekjen juga di tahun 2018-an itu. Iya. Tahun berapa gitu aku juga lupa, udah lama. Terus akhirnya nyibukin diri untuk ngembangin farmnya sendiri. Dulu kan cuman istilah iseng-iseng bahwa kayak ya hobi-hobi seperti hobi lainnya lah. Kita seneng koi tapi kebablasan beli terus mati. Lama-lama kolamnya dirombak ya gitu, ngalamin gitulah. Terus lama-lama ngebreed, lama-lama bikin matpon kan gitu. Nah, sampai kebablasan sekarang. Jadi 2 tahun terakhir ini alhamdulillah kita dapat lahan di Jogja, kan ada banyak lahan kas desa ya. Saya dapat kas desa itu 1,7 hektar, itu saya rubah jadi 24 matpon sekarang. Ukurannya ya satu matponnya itu sekitar 250 meter persegi lah. Oke, iya. Di Sleman. Nah sejak saat 2 tahun itu kan kita jadi sering ini apa? Most auction ya kayaknya ya di Master Koi ya beberapa kali bulan-bulan terakhir ini. Iya. Terus dari 2015 itu sebenarnya saya dari dulu seneng kiusuri, menarik gitu loh. Pengen apa yang menarik dari kiusuri? Ya karena kuning itu kan, ikan itu jarang yang kuning kan sebenarnya kalau nggak ikan laut kan, ya kan. Jadi yang kuningnya ngejreng, cuman ikan-ikan dari Jepang itu kuningnya biasanya kuning muda, kurang ngejreng, nggak kayak kunir gitu loh. Nah terus aku iseng ngebreed itu apa namanya, Midori kuning, Midori tapi yang kuning tak kawinkan sama Shiro Omosako. Impor berarti ya? Impor, jantannya impor, kalau betinanya itu enggak, itu lokal aja dari Blitar. Terus dapat keturunannya ya sudah kuning-kuning lumayan, tapi masih banyak yang kuningnya belum solid sampai bawah. Oke, iya. Kayak kiswa tapi kuningnya banyak gitu loh. Nah terus beberapa kali tak breed lagi, inbreed lagi, ganti jantan lagi, hero-nya tak ganti, akhirnya bisa menghasilkan kuning yang cukup solid gitu. Oke, berarti butuh proses juga dong ya Om ya. Berapa tahun Om baru kelihatan ikan kiusurinya kuningnya warnanya ngejreng Om Ragil? F3 itu ya sekitar 6 tahun ya. F3 itu anggap hampir 5 sampai 6 tahun. Lama ya, 5 sampai 6 tahun ya. Weh, sesabar itu. Ya kan sambil nggak kerasa, sambil dinikmatin, seneng kan. Kalau boleh tahu Om Ragil, apa memang fokus di koi atau mungkin ada pekerjaan lain Om Ragil? Aku kerjaannya mas, tukang bangunan maksud utamanya. Iya. Kontraktor apa mungkin? Kontraktor ya istilahnya gitu ya. Terus desain juga, kami ada arsitek, punya studio.
Iya, 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 iya. Terus kalau koi sih lebih ke tadinya hobi, tapi terus lama-lama ada juga klien yang bikin rumah, Mas saya bikinkan kolam koi, gitu. Nah, akhirnya bikin kolam koi, koinya diisiin sekalian gitu kan, Iya, diisiin iya, iya. sekalian. Ya. Berarti mainan koi dari tahun 2015 dan sekarang udah tahun 2025. Berarti udah 10 tahun ya. 10 tahun ya. Enggak Dan kita bosen dong punya Ragil, enggak bosen dong. 10 tahun masih belum, ini belum apa-apa, ini masih panjang ya perjalanannya. ya, 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 ya. Jadi kita kan sebenarnya pengennya ya kalau kita pengen idealnya koi itu kan kayak yang di Jepang-Jepang itu. Ya, 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 ya. Nah, ya kalau di Indonesia ya kayak Mas Agung Koi Farm itu sudah bagus-bagus ikannya, hebat itu. Jadi kita juga pengen bikin kiutsuri yang seperti itu kan gitu. Kenapa Om Ragil kok nggak bikin event aja KC atau Azukari gitu? Kalau saya sih lebih rekomendasi Azukari Om. Gitu ya. Iya. Azukari ya. Ya sebentar ini kita sebenarnya ada sudah ada bahan. Oke, terus? Ojiba. Jadi sebenarnya selain kiutsuri saya juga senang Ojiba kan karena Ojiba itu kan cukup unik ya. Oh, Warnanya gabut di Ojiba Siguro itu terus coklat gitu kan, jadi unik nggak biasa. Kita udah ada nyiapin tapi masih di size 35 cm. Nanti saya mau besarin lagi ke sekitar 40, nanti baru kami mau bikin Azukari. Nah, Ojiba. cocok gitu, cocok Om. Nah, Kalau saya kan rugi Om, Omnya punya kolam sawah ya kan, kemudian sudah jadi breeder selama 10 tahun, kayaknya sudah mumpuni. Harusnya bikin event Azukari sih Om. siap. Nanti mungkin dalam waktu sebulan 2 bulan depan ya, lihat nanti bodinya kayak apa, posturnya kayak apa. Kalau memang cukup layak atau bagus gitu ya, kita akan Azukari. Karena saya nggak berani kalau misalnya kualitasnya kurang bagus, aku Azukari itu kan kayak kurang mantep ya. Iya, iya. Jadi selama ini Om Ragil, ketika suatu seller itu mengadakan Azukari dan berhasil, itu biasanya menjadi nilai plus dari seller tersebut sih. Apalagi Om Ragil ya, misal mau Azukari ikan Ojiba atau Kiutsuri, saya rasa itu belum pernah Om di Master Koi untuk Azukari ikan tersebut. Karena yang paling sering kan Gosanke Om, ya kan, Kohaku, Sowa, Sanke itu sering sih kayak gitu. Ya. Nah nanti rencana setelah Ojiba ya kita akan coba Kiutsuri atau Kisoa. Sekarang dari kita ngebreed Kiutsuri itu banyak juga ada soa kuningnya. Iya, iya. Soa tapi kuning. Nah itu lucu juga. Jadi menurut saya ikan kuning itu kalau ada ikan kuning di kolam itu jadi lengkap gitu loh. Nggak hanya merah, putih, hitam, tapi ada kuningnya. Jadi lebih colorful. Nah ini kita nanti coba ke situ juga. Ya tunggu 1-2 bulan lagi lah Om. Oke. Ini di belakang saya kolamnya Master Koi belum ada loh Om Kiutsuri Om. Nah, siap. Padahal kita lelang terus sekarang, tapi ya masih yang grade B-nya ya. Yang di Master Koi itu kami lelang yang grade B-nya. Hari ini juga ada kayaknya Ojiba ada, Kiutsuri mungkin juga ada. Pokoknya kalau lihat yang kuning, nah itu kemungkinan besar dari Tani Koi Maju, Jogja. Tapi kalau saya lihat Om Ragil kan rutin nih tiap hari lelang ya kan di Master Koi. Dan perlu diinfo teman-teman, Tani Koi Maju ini sering jadi most auction loh di Master Koi. Jadi sering dapat kiriman kaos juga nih Om Ragil ya. Betul, kaos dan lakban. Kaos ada berapa tuh? Lakbannya Om. Ya apa, kepake banget. Iya. Siap. Jadi udah 4-5 kali mungkin ya Mas. Iya. Kalau kaosnya itu cocok gitu, tiap hari bisa ganti lagi kalau sampai 5 itu. Iya. Aku pengen yang warna putih loh Om, warnanya kaosnya loh. Kan aku soalnya kalau hitam semuaan. Bikinkan yang putih. Oke, masukan langsung diterima Om. Mungkin next ya bulan depan saya ajukan jangan warna hitam, warna putih gitu ya. Iya. Oke. Kalau boleh tahu Om Ragil gabung di Master Koi tahun berapa Om? Aku udah lama ya. Jenengan datang ke tempatku itu sebelum COVID apa ya? Mas Andre kayaknya sebelum. Oh saya sesudah COVID baru masuk Master Koi saya Om. Oh ya, pokoknya itu
Mungkin tahun 2021, 2022 mungkin ya. Kayaknya Udah lama. 2022 sih Om kalau menurut saya. Nah, bisa. Jadi tapi waktu itu belum terus cuma daftar tok tapi belum aktif. Oke. Nah, baru aktif kan setelah kita punya smartphone 24 kolam itu baru bisa nge-push Ya. produksi ya. Saya selalu punya pikiran bahwa kita harus bikin koi yang masalah. Oke. Berkualitas tapi banyak gitu loh. Iya. Jadi kalau saya lihat memang sayang sih Om Ragil punya kolam banyak ya, apalagi kolam sawah Matmon. Kalau udah dibuat event sebesar Azukari atau KC kan sayang sih Om. Iya, Apalagi siap. ini kan bisa produksi ikan sendiri. Ikannya unik lagi. Nggak pernah di Master Koi saya lihat itu ikan kiutsuri, ada KC atau Azukari, Ochiba juga kayaknya masih belum pernah deh di Master Koi. Betul. Ya nanti mudah-mudahan jadi yang pertama. Nah, sebenarnya kalau kiutsuri itu yang dilihat apa sih yang bagusnya? Maksudnya ikan kiutsuri ini bagus, kategori bagus. Itu apa aja yang dilihat Om Ragil? Hitamnya Kurang lebih sama dengan Shiro Utsuri atau Hi Utsuri ya. Jadi yang pertama base-nya kan kuningnya harusnya rata dari atas bawah, dari kepala, badan, ekor sampai ke bawah kuningnya merata. Jangan ada merahnya bocor. Itu yang pertama. Setelah itu baru pola hitamnya atau suminya ya. Suminya ya seperti Shiro itu kalau bisa balance dari kepala sampai belakang dan finish. Itu nanti ya mirip Shiro Utsuri atau Hi Utsuri tapi warnanya kuning gitu loh. Iya. Sebenarnya orang-orang kalau saya lihat teman-teman bider itu sekarang kayaknya lebih suka ikan yang jumbo sih Om Ragil. Ya betul. Ya mungkin jadi PR Om Ragil juga gimana caranya ikan kiutsurinya bisa jumbo. Nah itu bisa nilai plus sih. Saya yakin itu sudah nilai plus sudah. Pasar pasti juga langsung menilai sudah. Kalau induan kiutsuri yang kami punya hasil breedingan kami sendiri sih udah tembus 70 cm ya. Besar ya? Ya lumayan. Jadi dan itu kan basisnya kan dia dari kawari, dari Midori. Midori kan termasuk kawari ya, artinya seperti karasi gitu, jadi bisa besar gitu loh. Iya. Dari body yang besar atau postur yang besar itu sebenarnya cenderung lebih mudah. Oke. Wah ini saya ada sponsor ini lewat Om Ragil. Iya, pesen. Oke sudah lewat. Kalau dari rumahnya Pak San itu jauh ya Om Ragil ya? Kalau kami dari tempatnya Pak San ya sekitar mungkin 20 menit 30 menit ya. Lumayan dekat. Dari tempatnya Om Aji Saka juga dekat. Kalau Om Aji Saka saya sudah pernah, tapi cuma lewat. Saya ke rumahnya itu sih Om, Adifa Koi Jogja Om. Diva kan sebelahan sama Saka Koi ya. Iya. Deket ya dari situ ya? Dekat ngumpul kok. Ya, kan aliran airnya kurang lebih ya sekitar situ ya yang bagus ya. Jadi Om Aji Saka itu sebenarnya mau saya ajak live juga sih. Karena produknya beliau sekarang sudah banyak dipakai ya di seller-seller Tulungagung, Blitar, bahkan dibuat Azukari. Kemarin kalau tidak salah di Sengkoi Tulungagung itu semua ikannya dari Om Aji Saka loh, Om Ragil. Ya, Om Saka Koi bagus. Ya. Ikannya juga bagus. Ya. Ya mudah-mudahan nanti kita gantian ekspor ke Jepang toh. Amin. Sebenarnya itu kan targetnya. Yalah, Indonesia pasarnya besar banget, pasar besar. Jadi, Tapi orang-orang itu katanya banyak yang bilang merdekanya koi itu Mandre itu saat zamannya Covid Om 2019 sampai 2021 zamannya Covid itu merdekanya ikan koi bener Om Ragil? Sebenarnya itu kan euforia aja karena orang waktu itu kan disuruh tinggal di rumah jadi hobi semua secara umum naik ya, sepeda juga naik,
Semua hobi lah, nggak hanya koi. Iya, Jadi kalau kita bicara seperti itu ya susah juga nanti karena suruh lockdown lagi dong gitu. Iya, iya. Sekarang kan sepeda itu kan sekarang juga nggak seperti dulu waktu pas COVID itu. Iya. Ya, menurut saya ya ini pelan-pelan tapi ada banyak apa istilahnya koiso tetap jalan, terus kemudian kontraktor kolam koi juga jalan, bikin kolam yang bagus-bagus gitu kan. Iya, iya. Nah, selama itu jalan ya sebenarnya koi ya tetap lebih bagus lah daripada ikan yang lain, aku bilang. Oke, iya, iya. Ini ada yang komen bagus Toktil, kopimu ndi Mas Andre? Wah, ora koper ngopi iki sik. Ngobrol karo Om Ragil nih Om. Iya Om Ragil ikut ini juga Om. Koi show. Koi show ya kita mulai dulu dari 2015 sebenarnya cukup sering ikut terus. Pemain show juga berarti ya? Jadi panitia juga. Tapi waktu itu kan kita kan farmnya masih kecil ya, masih farmnya belum bagus. Jadi untuk membuat koi yang bagus stabil itu ya sulit ya. Oke. Sekarang sih saya memang nyiapin ada divisi di Matpon itu yang untuk show khusus. Jadi memang ikan-ikan kami, tapi produk kami sendiri ya. Bosanki maupun Kirocuri atau kita siapkan untuk show. Besok ini kan yang paling dekat di Magelang ini. Nanti kita mungkin turun ke banyak. Ya. Jadi Om Raditya sudah sering di koi show ya? Ya lumayan lah. Lumayan. Oh ya Om, lupa saya mau tanya tadi, indukannya yang Kirocuri ukuran berapa Om? Ya 70-an cm sekarang. Oh tadi sudah disampaikan ya, 70-an ya? Itu impor Om? Lokal, kan anak sendiri, kan bikin sendiri. Iya. Jantannya masih sering saya campur dengan Omosako, Siro. Iya. Jadi untuk nyari, tuminya biar bagus gitu loh. Sebenarnya faktornya apa aja sih Om Ragil menciptakan ikan Kirocuri yang bisa dikategorikan ikan Kirocuri yang bagus gitu Om? Selain dari indukan yang pertama. Pertama selain indukan jantan pasti ya yang bagus itu. Terus kemudian sebenarnya skill, kalau kemudian setelah itu skill kita memijahkan itu. Oh kipernya ya? Teknis toh, artinya mijah itu harus bisa istilahnya ngebrol banyak, telurnya banyak yang dihasilkan. Ya. Yang dari telur itu yang menetas banyak, itu gimana caranya, itu kan skill teknis atau pengalaman kita ngebreed. Setelah dia netes, buraya itu dirawat yang baik, itu juga skill supaya nggak mati atau mati masal, kena penyakit, jamur dan sebagainya. Iya. Pakan juga ya Om ya? Pemberian pakan ya? Pemberian pakan, air itu harus dipantau setiap hari. Pada akhirnya ketika ikan yang kita breed itu menghasilkan anakan yang cukup banyak yang hidup, artinya kan probabilitas untuk mendapatkan koi-koi Kirocuri yang berkualitas juga semakin banyak. Oke, betul, setuju. Karena setiap ngebreed itu pasti banyak yang blorok atau banyak yang polos. Ada juga yang cacat kan gitu. Kalau Om Ragil biasanya mijah dapat berapa ekor sih Om? Terus yang bagus ada berapa tuh? Kalau kita pernah ngitung ya, buraya itu yang netes itu sekitar, ini cuma dikira-kira ya, ini kira-kira itu kita ngitung misalnya buraya ini kita udah panen buraya ikan koi umur 5 hari gitu. Kita mau pindah ke Matpon itu kita hitung di ciduk itu berapa ekor. Gitu. Nanti berapa ciduk akhirnya dapat kira-kira 200.000 ekor. Wah iya. Kayak banyaknya Om. Ya sekitar itu. Terus nanti setelah 200.000 itu ditebar, panen pertama itu mungkin jadi sekitar 50.000 ya, nggak sampai 30-an ribu ekor lah. Nah kalau yang benar-benar grade A yang bagus banget itu ada berapa sih Om? Itu nanti jatuhnya di sekitar ratusan ekor Mas, 100 sampai 200 ekor. Ya. Artinya itu bagusnya sudah bisa ikut koi show atau gimana tuh? Maksudnya prospeknya bagus atau seperti apa? Grade A itu belum show ya, tapi misalnya di finishing tersendiri nanti
ketika skinnya sudah bagus, suminya finish, itu bisa buat show. Grade A itu masih potensial untuk show lah. Berarti ikannya sudah potensi gitu ya, tinggal pemilik ikannya merawatnya seperti apa pakannya gitu ya. Nah kalau bicara show itu kan ikan harus dipersiapkan paling enggak ya 2 bulan 3 bulan toh Om. Ya. Karantina, di finishing skinnya, di finishing suminya, atau di finishing siropujinya gitu misalnya. Biasanya di umur berapa sih Om Ragil baru memilah ikan dari 200.000 tadi? Dipilah lagi yang bagus-bagus nih, ada 100 nih. Kalau saya lihat ikan buaya kecil-kecil kan susah Om, mau dipilih mana yang bagus gitu kan. Iya. Jadi kalau di tempat kami itu perlu 2 bulan. Umur 2 bulan ya? Cooling, 2 bulan, tebar lagi sampai 4 bulan, 4 bulan cooling, tebar lagi 6 sampai 6 bulan, 6 bulan cooling, dan seterusnya. Gitu. Iya. Karena saya kemarin pernah Om ke Blitar. Nah, ini ke rumah salah satu seller itu lagi apa namanya? Selesai mijah ya, ikannya sih kecil-kecil Om. Iya. Betul. Itu sudah di ini Om, sudah dilainkan gitu loh. Oke, kita terputus guys dengan Om Ragil. Kita coba undang lagi. Oke, kita terhubung lagi nih guys. Oke. Oke, gak apa-apa. Kita tadi sampai di ini, saya mau tanya saat selesai mijah ya. Saya ke seller Blitar. Itu kayaknya sih kecil-kecil Om, kecil-kecil banget, lembut-lembut banget. Tapi beliaunya sudah bisa misah gitu loh, bisa misahin ikan-ikan mana yang bagus atau yang potensi. Nah, sedangkan kalau saya lihat sendiri, itu gimana ya cara ngelihatnya ya? Padahal ikannya masih kecil, polanya juga belum kelihatan gitu loh, Ragil. Ya, kalau untuk varietas Showa, Shiro, itu bisa ya, karena kan memang dia ada yang namanya Kuroko ya, jadi bayinya itu warnanya hitam. Jadi memang Kuroko, jadi umur 5 hari itu udah kelihatan. Ini ada 2 jenis bayi ya, warnanya ada yang hitam dan putih. Nah, yang hitam ini yang nanti jadi Showa atau Shiro kan. Nah, makanya dipisah dari bayi bisa, tapi kalau saya kok males banget ya, jelimet ya. Pusing nanti matanya. Iya. Jadi mending tak tebar semua, nanti terus umur 2 bulan agak besar kan, ukuran di sekitar 3 cm sampai 5 cm, bahkan ada yang kalau jumbonya tuh sampai 15 cm loh. Iya. Memang ini ya harus apa namanya? Agak besar dikit sih ya Om Ragil ya, biar kelihatan ininya, polanya. Betul. Jadi makanya saya pulang dari Blitar itu kepikiran sampai sekarang, gimana orangnya milih? Padahal ikannya lembut-lembut, Om, kecil-kecil gitu loh. Ya itu telaten, berarti breedernya telaten lah. Hebat itu berarti. Ya, kalau nggak salah ke ini sih, salah satu juri di Blitar Om, namanya Pak Ali Mubin kalau nggak salah dulu itu. Pak Ali ya, Showa ya, kalau Pak Ali ya banyakan ya. Iya, dulu ke sana lagi mijah sih. Oh, ini ada yang tanya nih. Om mau tanya kalau penilaian ikan kiutsuri dari segi apanya? Selain body katanya. Ya. Jadi tadi warna kuningnya sama suminya ya. Warna kuningnya rata lah, dari kepala, badan sampai ekor rata. Terus nanti siripnya juga hitam kayak hiutsuri. Jadi kalau yang siripnya putih itu kurang bagus. Itu biasanya kita sortir jadi grade B. Ekor itu juga harus hitam. Harus hitam ya, suminya harus hitam ya. Hiutsuri. Nah, terus suminya kontras ya, pekat, jangan ada gradasi gitu. Pola suminya juga enak, balance gitu, itu top sekali itu. Ya, tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya, mungkin Om Saumil ini baru bergabung, jadi kita jelaskan lagi, oke? Sudah disampaikan oleh Om Ragil. Terus saya mau tanya ini juga Om Ragil, untuk di Jogja itu apa memang cocok Om untuk budidaya ikan koyo? Jogja bagus Mas, Jogja lumayan bagus. Menurut saya airnya panas sih Om kalau di Jogja Om? Nggak terlalu dingin sih sebenarnya, nggak terlalu dingin. Ya sejuk lah, Jogja itu kan nyaman.
Makanya orang itu menyebut Jogja itu terbuat dari rindu katanya Om Ragil. Nah, betul. Yes. Cuma kan kalau di Jogja itu kan memang koi itu kan ini kan yang main koi di Jogja Breeder itu dari hobi awalnya. Jadi bukan memang untuk mata pencaharian. Jadi secara militansinya mungkin agak kurang ya, sehingga kalah dari teman-teman di Blitar, Tulungagung, Kediri yang memang kesehariannya mata pencahariannya menjadi breeder atau peternak ya. Oh, iya. Jadi bukan orang-orang iseng sih, maksudnya bukan iseng, maksudnya sambilan gitu loh. Jadi fokusnya kurang. Ya. Memang terkenalnya kayaknya surganya koi memang di Blitar ya saat ini ya. Oh, Blitar, Kediri, Tulungagung ya mungkin. Blitar lah. Apakah Om Ragil juga ingin membuat Jogja adalah kotanya koi juga Om? Ya nanti kita lihat perkembangannya ya. Sementara ini kan sudah ada Saka Koi, ada Adiva, ada Tani Koi Maju. Ya mudah-mudahan nanti bisa muncul toh pelan-pelan. Ya. Memang semuanya harus diawali dari bawah dulu ya Om ya. Ya proses toh. Yang penting kan sekarang kita varietas unggulan Ki Utsuri itu kan sementara ini mungkin belum ada yang lain. Ya. Jadi selama ini yang sering kita lihat kalau Azukari atau Kaci ya memang Dosanke sih Om Ragil ya. Ya betul. Ini terobosan baru nih guys ya, Om Ragil mau ada rencana Azukari. Kitsuri apa Ochiba tadi Om ya? Ochiba dulu baru Ki Utsuri. Ochiba dulu baru Kitsuri. Oh berarti Ochiba juga ini ya ngebreeding sendiri juga berarti ya? Breeding sendiri, kami breeding sendiri semua. Jadi setahun itu aku ada 6 jadwal ngebreed. Jadi Ki Utsuri, Ochiba, Gosanke 2 kali, terus ada juga apa namanya Fujaku. Kayaknya kalau Fujaku saya sudah tahu beberapa seller yang jadi breedernya. Tapi memang kalau breedernya Ochiba, apalagi Ki Utsuri, ini saya baru tahu ternyata Om Ragil ini breedernya Ki Utsuri teman-teman. Ya belum banyak yang tahu lah. Ini ya mudah-mudahan pelan-pelan ya. Iya. Dan kalau menurut saya Om Ragil mungkin kalau lelang tiap hari ya taruhlah ikannya yang Ki Utsuri agar teman-teman juga apa ya. Jadi pembeli itu kadang oh iya, aku kalau beli Ki Utsuri biasanya di Tani Koi Maju nih. Jadi nggak usah cari di aplikasi, langsung ketik aja di seller Tani Koi Maju, masuk grupnya, lagi lelang ikan apa gitu biasanya. Oh, siap. Jadi menciptakan apa ya? Menciptakan kebiasaan orang-orang itu. Oh iya, kalau cari Ki Utsuri ini di Tani Koi Maju gitu loh, menumbuhkan seperti itu. Iya, siap. Kami Kalau memang Ki Utsuri ya? Gimana? Kalau tiap hari memang ada ikan Ki Utsuri yang dilelang? Hampir tiap hari, ini sampai mungkin sebulan ke depan itu agak sering ya, banyak Ki Utsuri kita keluarkan. Berarti masih banyak ya stoknya ya? Banyak. Nah, ada juga produk sampingannya Ki Utsuri ini Koyo atau Kohaku kuning. Kohaku unik? Jadi Kohaku tapi bukan merah, tapi merahnya diganti kuning. Oh iya, saya baru tahu itu. Ya, itu banyak juga itu. Kemarin lah muncul beberapa. Om Ragil juga ini enggak termasuk seller yang cutting ikan enggak Om? Cutting itu kalau menurut saya tidak bisa dihindari ya. Ya, kenapa Om alasannya? Karena mencari ikan yang perfect secara pola itu sangat sulit. Saya 10 tahun ngebreed itu juga kita misalnya kuling milih ikan entah itu bulan kedua atau bulan keempat itu mendapat ikan yang polanya original siap kontes itu dari ribuan ikan itu cuma 1 ekor 2 ekor. Wah itu loh, maksud saya yang kayak gitu Om, yang 1 ekor 2 ekor berarti itu benar-benar kualitasnya yang luar biasa ya, tanpa cuttingnya. Cuman cutting itu kan kita ya jangan ngawur juga ngatingnya. Ikan
ikan nggak potensial di cutting atau terlalu ngeblok kita paksakan cutting ya nyiksa ikan juga. Tapi kalau cuma merapikan sedikit Ya. bentuk pola, Kasihan juga sih Om ya. Termasuk eksploitasi ikan enggak Om kayak gitu. ya minta maaf ya. Ya saya juga kurang tega sih lihat seller-seller ngating ikan, lihat videonya itu di bius gitu kan. Ya, itu memang bisa diperdebatkan ya. Cuman kan kita juga nggak bisa apa namanya ngejudge dalam arti gini. Kadang-kadang seller itu kan kadang-kadang butuh modal. Terus untuk mendapatkan ikan yang bagus itu kan mahal. Nanti jualnya kalau mereka nggak dibantu dengan cutting, yo Nggak angkat ya ikan harganya ya. ya gitu. Ya saya bisa pahami itu sih. Ya ya. Tapi kalau sampai ngatingnya polanya sampai kayak ular gitu loh. Wah itu saya kasihan lihat ya gimana ngatingnya ya. Ya biasanya kalau yang seperti itu memang bentuknya udah inazuma dulu mas. Oh sudah ini cuma dulu ya. Sudah bentuknya kayak untuk inazuma terus dia merapikan gitu oke lah gitu loh. Oh gitu ya. Ya ya ya. Ya. Kalau Om Ragil sebenarnya suka ikan cutting nggak? Kalau disuruh milih? Ya kalau bisa milih ya yang original ya itu senang banget ya. Ya. Cuman Ya, tadi ya. saya sebulan yang lalu kuling anakan soa kohaku. Ah, Kohaku dan soa itu umur 2 bulan. Dari 30.000 ekor itu cuma dapat satu yang polanya sempurna. 4 step. Cuma satu mas. Cuma satu. Satu. Aduh. Padahal itu breedingan itu termasuk bagus. Yang lain polanya lumayan ceplok-ceplok, sudah ceplok-ceplok. Jadi pipinya sudah bersih, pola di pipi nggak ada pola gitu. Jadi secara kalau kita ngomong hasil breedingan ini sukses. Ya ya. Termasuk pairingnya bagus lah. Jadi hasilnya anaknya lumayan. Tapi yang perfect show quality itu ya cuma satu. Ya ya. Apalagi ngomongin tanco gitu, Ya. atau maruten. Nah itu harus memang ada tindakan sih. Yang bulat sempurna itu ya bisa dibilang nanti paling 1-2 ekor aja. Oke, wih ini nggak kerasa nih udah setengah jam lebih ngobrol bersama Om Ragil teman-teman ya, yang baru saya bergabung. Beliau adalah salah satu seller di Master Koi. Kalau teman-teman cari di aplikasi itu nama sellernya Tani Koi Maju ya Om ya. Ya, Koi Maju. Betul, Tani Koi Maju. Buat teman-teman yang mau join atau mau cari ikan kiutsuri, Ochiba juga dilelang tiap hari Om. Ochiba ada tiap hari ini ada Oke, yang silakan ya bisa langsung gabung di grupnya Tani Koi Maju. Cara gabungnya gampang, tinggal download aplikasi Master Koi, login menggunakan nomor WA, kemudian cari di info seller ya, ketik aja Tani Koi Maju Jogja. Kalau udah ketemu nanti ada link masuk grupnya, tinggal diklik masuk ke grupnya, tinggal langsung ketik ikan atau rekap, bisa langsung pilih-pilih ikan dari Om Ragil ya, dari Tani Koi Maju seperti itu. Oke, Om Ragil mungkin yang terakhir ya sebelum saya tutup obrolan kita sore hari ini, mungkin ada masukan, kritik, saran juga untuk Master Koi. Silakan Om Ragil, nggak apa-apa. Oke ya, malah terima kasih ya ada Master Koi itu jadi ada ruang yang apa namanya ruangan untuk orang menjual beli koi, lelang koi, jadi ketemu semua di situ jadi satu, enak gitu loh. Jadi seller juga diuntungkan, pembeli juga, buyer juga diuntungkan, buyer bisa milih ikan yang dia suka kan gitu. Ya ya. Menurut saya so far so good lah gitu. Ya mudah-mudahan Master Koi juga tambah jaya. Amin, amin. Bisa memfasilitasi untuk ekspor ke luar, buka pasar ke luar negeri kan gitu. Ya, ya. Ya, buka pasar di Jepang misalnya kan gitu. Siap. Sebenarnya kalau bidder sih sudah ada sih Om ya. Biddernya itu ya selama ini dari Brunei, Malaysia, itu sih yang paling sering Om lagi orang luar itu. Lelang-lelangnya Om Agung Koi Farm ya banyak juga kemarin saya lihat dari luar ya. Iya. Yang Italia itu pernah juga itu siapa itu Gianluca itu ya. Ya mudah-mudahan
Ya, sebenarnya ikan-ikan dari Indonesia juga banyak, banyak yang bagus ya. Jadi mungkin nanti membuka orang luar negeri juga untuk bisa melihat. Nah, itu dia. Baik, semoga perkoian di Indonesia terus maju ya, Om Ragil. Dan semoga Tani Koi maju juga terus sukses. Selalu lelang di Master Koi ya, Om ya. Ya, ya. Jadi tadi Koi maju nih hampir tiap bulan ya, teman-teman dapat kaos dari Master Koi karena jadi most auction. Buat teman-teman yang nggak tahu, most auction itu adalah ketika ngelelang tiap hari laku dalam 1 bulan, itu sudah masuk kategori most auction. Jadi kita kirimi hadiah berupa kaos, kemudian apa lagi, gantungan kunci lakban ya Om ya. Ya, betul. Nah seperti itu. Mungkin oh ya, terakhir lupa saya, mungkin ada tips and trick jadi most auction. Om Ragil, teman-teman mungkin mau jadi most auction Mas juga. auction. Nah, jadi maksudnya harus siap dengan materi ikannya. Nah. Kalau bisa setiap hari posting, setiap hari lelang, tapi juga siapin admin untuk follow up ikan yang laku, dan Ya. tim pengiriman logistik juga harus siap. Jadi Ya. tiap hari kirim ikan gitu kan kegiatannya. Nah, itu Oke. memang kelihatannya gelar yang simple, mas auction, tapi di belakang itu ada tim yang harus solid. Oke, ada berapa pegawainya, Om Ragil? Kalau di kolam ada 5, Wih banyak ya. ya lumayan. Itu bagian yang naikkan lelang, yang kirim sama yang ngasih pakan, yang packing Ya, juga. ada yang maintenance kolam, ada yang kemudian foto, ada Iya, iya, yang kemudian iya. kirim kan gitu, ada yang follow up. Oke, siap. Kemarin saya live bersama seller Blitar juga sama di TikTok. Itu Danino Class juga hampir tiap bulan dapat most auction sama seperti Om Ragil. Jadi sama, harus rutin lelang tiap hari dan stoknya jangan lupa disiapkan. Manajemen stok ikannya juga harus tetap diperhatikan. Kalau kehabisan stok ya nggak lelang katanya. Ya, itu dia, harus kita sekarang 2 hari sekali saya membuatnya, 2 hari sekali 6 ekor. Oke, siap, siap. Betul lah. Oke, baik Om Ragil, terima kasih banyak ya. Mas Andre, Mohon sama-sama. maaf sebesar-besarnya kalau saya mengganggu waktunya Om Ragil ini. Ya, sama-sama, terima kasih. Mohon maaf Oke. nggak bisa kelihatan wajahnya. Ya nggak apa-apa. Akun TikToknya Om Ragil ini masih baru guys, jadi untuk kameranya kayaknya masih belum bisa ya, belum ada persetujuan dari TikTok kayaknya masih. Oke, thank you. Makasih, sukses Oke. buat semua ya. Oke, sehat semuanya Om Ragil, Terima semoga kasih. sukses selalu. Terima kasih. Sampai jumpa Om Ragil. Sampai jumpa Mas Andre, makasih. Ya.